Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, ini suara Ibu terdengar dengan jelas, anak-anak? Terdengar jelas, Bu. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran PPKN pada pertemuan yang ketiga ya di subbab ketiga ini. Jadi subbab ketiga ini masih melanjutkan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia ya. Masih ingat pelajaran yang lalu? Ada yang bisa menyampaikan? Baik, kalau belum, ini sambil menunggu teman-teman yang lain, seperti biasa akan Ibu presensi dulu ya. Jadi nanti kalau Ibu menyebutkan namanya, silahkan anak-anak yang merasa namanya dipanggil, bilang hadir seperti itu ya. Dapat dipahami? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Yang pertama Adrian, sudah ada? Hadir, Bu. Ya, Adrian ada. Lalu Adriana? Hadir, Bu. Adriana sudah hadir. Adristi? Hadir, Bu. Adristi sudah ada ya? Sudah, Bu. Ya, mungkin ada kendala dengan mikrofonnya, tidak apa-apa. Lalu ada Ahmad Kadafi, sudah hadir? Hadir, Bu. Baik. Aidila, sudah hadir? Hadir, Bu. Ada Almira, hadir? Hadir, Bu. Baik, Almira sudah hadir. Amira, sudah? Hadir, Bu. Anggun? Oh ya, Anggun sudah ya. Ardafa? Ardafa sudah ya, Dek? Ya. Sudah. Arki, sampun? Hadir, Bu. Arki sudah. Asa, sudah? Hadir, Bu. Baik. Aulia? Hadir, Bu. Aulia hadir. Bilila? Hadir, Bu. Bilila hadir. Brian? Brian sudah hadir? Baik, kalau belum, Cahya? Hadir, Bu. Cahya sudah. Krisya ada? Belum ada. Oke, lanjut. Dea sudah ada? Hadir, Bu. Dea sudah ada. Faza? Faza sudah ada? Baik, belum ada. Mungkin Ihsan? Ihsan belum. Kejora? Hadir, Bu. Kejora sudah. Mahesta sudah? Mahesta belum ya. Mazaya? Hadir, Bu. Mahesta sudah ini. Muhammad Karen? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, baik. Ya, sudah. Mbak Mahesta sudah. Karen sudah. Sekarang Naufal sudah? Hadir, Bu. Baik, Naufal hadir. Najwa? Hadir, Bu. Najwa hadir. Naufalano? Hadir, Bu. Baik, Naufalino? Hadir, Bu. Baik. Rahma? Hadir, Bu. Rahma hadir. Satya? Satya hadir? Satya belum ya. Skadzi? Hadir, Bu. Skadzi sudah. Silky? Hadir, Bu. Ya, Silky sudah hadir. Startita? Hadir, Bu. Ya, Startita sudah. Sabit ada? Hadir, Bu. Sabit ada. Wahyu? Hadir, Bu. Ya, Wahyu sudah. Sekarang yang terakhir, Zulfikar. Sudah ada? Baik, belum ada ya sepertinya. Baik, di sini ada yang belum Ibu panggil namanya? Sudah semua? Sudah semua, Bu. Ya, sudah semua. Baik, kalau nanti ada yang terlewat atau mungkin ada yang izin atau bisa konfirmasi ke Ibu ya. Bisa lewat chat pribadi di WhatsApp. Bisa kirim ke nomor Ibu.
Oke, bagaimana Mbak Faza? Saya hadir, Bu. Ya, terima kasih sudah konfirmasi ya Mbak Faza. Faza hadir. Ya. Baik, hari ini kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga dari bab 3 ya. Sebelumnya bisa on kamera dulu, bisa dibuka dulu ini kameranya. Ibu ingin lihat wajah anak-anak MIPA 3 ini sudah semangat atau belum ini. Ya, yang lainnya mungkin ya, wah sudah rapi-rapi pakai seragam semua ini. Ya. Oke, yang lainnya bisa dibuka juga ya. Ini Ibu dokumentasikan dulu ya. Sebagai reward kalian karena sudah hadir, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng ini, sudah rapi semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, yang lainnya bisa sambil dibuka. Baik, sebelum ke pembahasan, Ibu ingin biar kita lebih semangat, kita jargon dulu ya anak-anak. Jadi nanti kalau Ibu bilang generasi Pancasila, kalian bilang membangun bangsa, gitu ya. Siap membangun bangsa, sambil tangannya dikepalkan gini. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Kita coba ya. Generasi Pancasila Siap membangun bangsa. Siap membangun bangsa. kurang semangat. Biar lebih semangat kita ulangi 1 kali lagi. Baik. Oke. Generasi Pancasila siap membangun bangsa. Ya, tepuk tangan untuk kalian ya, sudah semangat sekali ini untuk ikut ke pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang Ibu izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah tertampil ya di layar kalian. Sudah terlihat. Ya. Sekarang kita akan masuk ke materi. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu kompetensi dasar dan juga kompetensi inti dari subbab ini. Yang kompetensi dasarnya kita mengambil 3.3 yaitu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini ada IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai bersama-sama. Ini ada 2. Ada yang pertama itu kita bisa menelaah sikap sesuai hukum dengan sikap tidak sesuai hukum. Lalu yang kedua, kita mengevaluasi pelanggaran norma yang ada di masyarakat. Dari kompetensi dasar dan kompetensi inti dan indikator pencapaian kompetensi tadi, ada tujuan pembelajarannya anak-anak. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu yang pertama setelah mengikuti pembelajaran melalui model discovery learning, peserta didik mampu menelaah sikap sesuai hukum dan sikap tidak sesuai hukum dengan contoh konkret dalam keseharian. Nah, yang kedua adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan menonton tayangan video, peserta didik mampu mengevaluasi pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat, minimal berupa solusi pencegahan pelanggarannya. Jadi dari sini kita sudah tahu ya arah pembelajaran kita nanti seperti apa, kita akan paham apa, hasil belajar kita nanti seperti apa, seperti itu ya. Nah, di sini kaitannya dengan materi yang minggu lalu itu adalah kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari sistemnya, hakikatnya, lalu sistem peradilan, hakikat hukum. Nah, sekarang kita mempelajari tentang aplikasinya anak-anak. Jadi kita belajar tentang bagaimana masyarakat itu harus bersikap di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ranah hukum seperti itu, dalam rangka taat kepada hukum. Kenapa itu penting? Karena seperti yang kita ketahui bahwa di masyarakat sebenarnya masyarakat sudah memahami ya bagaimana sikap yang harus sesuai dengan hukum, bagaimana perilaku yang harus kita tampakkan sebagai warga negara yang taat hukum. Namun dalam kenyataannya juga tidak jarang ya anak-anak banyak terjadi sikap-sikap atau banyak yang kita ketahui ada sikap-sikap yang tidak sesuai dengan hukum yang ditampilkan oleh berbagai kalangan masyarakat seperti itu. Itulah kenapa hari ini kita harus mempelajari tentang permasalahan ini. Seperti itu, dari sini ada yang ingin ditanyakan?
Jelas, Bu. Baik, sudah jelas ya. Nah, sekarang ini Ibu punya 2 gambar. Ini menurut kalian, apa yang bisa menjadi penyebab dari kedua gambar ini, anak-anak? Jika kita kaitkan dengan pembahasan bab ini. Silahkan, mungkin ada yang ingin berpendapat. Silahkan. Atau mau Ibu tunjuk ini biar ada semangat untuk menjawab. Coba Ibu ingin mendengar suaranya Mbak Silky. Silky? Silky Iya, sudah Bu. hadir? Iya. Kalau Sudah. Mbak Silky melihat kedua gambar ini, apa yang ada di bayangan Mbak Silky? Apa yang bisa menjadi penyebab dari kedua gambar ini, Silky? Adanya terjadinya pelanggaran sehingga apa ya, Bu, melanggar peraturan maka bisa terjadi hal-hal seperti itu. Bisa terjadi kecelakaan, kemudian jika tidak memakai helm kan bisa terjadi kecelakaan juga yang tidak diinginkan tentunya. Ya, Begitu, betul. Bu. Baik, sudah bagus ya tadi pendapat dari Silky. Memang benar kedua gambar ini tuh mencerminkan tentang pelanggaran atau ketidakpatuhan dari pihak-pihak yang terkait terhadap hukum sehingga menimbulkan peristiwa-peristiwa ini. Yang pertama ini ada kecelakaan lalu lintas. Ini sering sekali ya kita jumpai kecelakaan lalu lintas itu disebabkan karena adanya kelalaian dari pengemudi seperti itu. Mungkin menerobos lampu lalu lintas, mungkin juga berkendara dalam keadaan mengantuk, seperti itu kan jelas ya itu melanggar dari hukum yang ada, seperti melanggar aturan yang ada. Nah, yang di bawah ini adalah gambar dari seorang ibu-ibu yang ditilang oleh polisi. Nah, ini kenapa ditilang? Karena sudah terlihat jelas ya ibunya ini tidak memakai helm atau tidak memakai kelengkapan berkendara. Jadi itu kan juga termasuk pelanggar melanggar aturan lalu lintas seperti itu ya anak-anak. Betul atau betul? Ini pendapat dari teman kalian tadi? Betul, Bu. Betul ya, ya. Betul, betul pendapatnya tadi. Nah, sekarang kita akan melihat video anak-anak. Jadi biar kalian tidak bosan, Ibu ada video, nanti silahkan kalian lihat dan silahkan kalian analisis. Kalian analisis isi dari video itu. Baik, sudah siap ya? Siap, Bu. Siap, Ibu putar dulu videonya. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan Rahel V-nya sebagai tersangka karena kabur dari karantina COVID-19. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan Rahel V-nya dijadikan tersangka setelah polisi melakukan gelar perkara. Rahel dijerat dengan Undang-Undang Kekarantinaan, dan penyidik juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu protokol bandara berinisial OP, kekasih Rahel V-nya Salim Lauderer, dan manajer. Baik, ini videonya sudah selesai. Pemirsa, Dari sini, coba ini kalian tuliskan analisis yang kalian dapatkan dari menonton video tadi pada link berikut ya. Ini linknya Ibu share dulu di chat meeting. Sebentar. Silahkan bisa dibuka ya, itu di Google Docs. Nanti kalian mengisi hasil analisis kalian masing-masing terhadap video tadi. Sudah diklik anak-anak linknya? Sudah ada yang masuk. Silakan dituliskan nama peserta didiknya, lalu analisisnya seperti apa.
Ibu beri waktu 10 menit ya, nanti sampai 10.20. Sudah ada Aulia, sudah ada Asa, Amira, di bawah, Faza, udah. Yang lainnya ditunggu ya. Bisa dibuka melalui laptop atau mungkin kalau di HP-nya ada perangkat Google Docs, bisa ya, ada aplikasi Google Docs itu bisa. Kalau yang gabung lewat handphone dan tidak bisa mengakses Google Docs, bisa dituliskan di chat meeting ya. Tidak apa-apa. Baik, ini sudah ada Adristi juga. Wah, Azza ini sudah banyak. Baik, Ibu sambil bacakan ya. Jadi Aulia menganalisis bahwa di video tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hukum karena melanggar aturan karantina. Hal itu dapat merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Maka dari hal itu harus diberi sanksi agar jera. Itu pendapatnya Mbak Aulia. Pendapat dari Asa adalah Rachel V-nya telah melakukan tindakan pelanggaran hukum berupa tidak mengikuti karantina, seperti seharusnya dilakukan oleh orang yang baru saja bepergian dari luar negeri. Jadi ini semua anak-anak sudah tahu ya kasusnya Rachel V-nya itu. Di Rachel V-nya ini pulang dari luar negeri tetapi tidak mematuhi aturan untuk melakukan karantina mandiri seperti itu ya. Pasti ini sudah tidak asing nih kan, Rachel V-nya adalah selebgram yang terkenal begitu di Indonesia, selebgram yang punya banyak followers. Nah mungkin ini adik-adik atau anak-anak ini jadi followersnya dari Rachel V-nya ini. Dia mengikuti aktivitasnya di Instagram seperti itu. Baik, mungkin ini yang belum bergabung di sini nanti bisa ditulis di chat meeting atau bisa nanti juga kalian tulis lagi di buku pekerjaan ya. Jadi nanti buat catatan, nanti siapa tahu besok atau minggu depan Ibu akan menyuruh kalian untuk mengirimkan sebagai bukti kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Seperti itu ya, dapat dipahami. Bu, mohon maaf bisa tolong dikirim ulang link Google dokumennya enggak Bu? Tadi saya hilang. Ya, baik. Ibu kirim dulu ya, sebentar. Sudah terlihat linknya? Sudah Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Almira ya. Baik, karena sudah 10.20, jadi dari analisis kalian ini beberapa dapat Ibu simpulkan ya, kalau di sini kalian menganalisis perbuatan dari Rachel V-nya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Jadi itu melanggar aturan atau melanggar hukum tentang protokol kesehatan begitu ya anak-anak. Itu tidak sesuai dengan anjuran dari pemerintah bahwa orang yang dari luar negeri itu harus karantina dahulu sebelum bisa
beraktivitas seperti biasa. Jadi itu sebagai upaya dari pemerintah untuk menanggulangi menyebarnya virus COVID-19 gitu ya, agar jumlah dari penderitanya itu bisa diminimalisir sehingga pandemi juga akan segera berakhir. Namun Rachel V-nya ini justru melanggar dari aturan itu dan tidak mengindahkan untuk karantina seperti itu. Bahkan katanya kabur begitu ya. Anak-anak, nah itu kan jelas dia sudah melanggar dari aturan yang ada. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, belum ada. Cahaya Restu belum ada. Yang lainnya belum ada? Mas Zaya sudah paham? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham, selanjutnya kita lanjut lagi ke materi kita. Sudah terlihat tampilannya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini kita tadi sudah bersama-sama ini menganalisis sebuah video. Di sini kita akan mempelajari tentang teorinya. Jadi anak-anak, bahwa sikap sesuai hukum itu adalah kita patuh pada hukum seperti itu ya. Nah, tingkat kepatuhan hukum itu yang diperlihatkan oleh seseorang itu sebenarnya dapat menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya anak-anak. Jadi, kepatuhan hukum itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu memiliki kesadaran dalam 3 hal ini. Bisa dibaca, ini ada yang pertama itu memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Lalu yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Jadi kalau seseorang ini sudah mencerminkan atau sudah ada yang terlihat dari ketiga ini, berarti itu sudah dapat dipahami bahwa dia patuh pada hukum seperti itu. Nah, ciri-cirinya itu ada beberapa. Yang pertama ini adalah disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Jika kita berkaca dari kasus Rachel V-nya tadi, anak-anak, tadi kan dia melanggar hukum gitu ya, melanggar aturan yang ada di Indonesia. Nah, itu apakah disenangi oleh masyarakat atau tidak? Kira-kira kalau menurut kalian, kalau kalian sendiri merasakan kasus Rachel V-nya itu, pendapat kalian bagaimana? Apakah kalian senang dengan pendapatnya? Dengan tindakannya begitu? Tidak, Bu. Tidak ya, pasti kita semua tidak senang ya. Kenapa? Karena ya jelas itu kan membahayakan keselamatan orang lain, membahayakan diri orang lain, membahayakan dirinya sendiri, bahkan juga bisa ke tetangganya atau kepada orang-orang yang bahkan tidak kenal dengan beliau, tapi karena adanya kesalahan atau kekilafan dari Rachel V-nya itu sehingga menyebabkan ada orang yang terinfeksi, atau mungkin karena kan Rachel V-nya ini banyak sekali ya anak-anak followersnya, ini banyak sekali pengikutnya yang mengidolakan Rachel V-nya. Nah, ditakutkan nanti kalau Rachel V-nya ini tetap dibiarkan, maksudnya sikapnya itu tidak mendapatkan teguran, dikhawatirkan itu pengikutnya juga mengikuti begitu anak-anak. Kan kalau kita sudah menyukai seseorang atau kita mengidolakan seseorang itu biasanya kita mengikuti pola hidupnya, tingkah lakunya, seperti itu kan, gaya fashionnya. Nah, ditakutkan nanti kalau anak-anak remaja atau masyarakat awam itu juga ikutan seperti ini. Nah, itu kan sangat disayangkan gitu ya, karena kita semua kan sudah berusaha nih selama 2 tahun ini untuk bagaimana kita mengurangi jumlah korban akibat COVID-19 ini, bagaimana kita berusaha mengembalikan keadaan yang ada di Indonesia ini kembali normal seperti semula, seperti itu. Nah, kalau ada pelanggaran seperti ini sehingga membuat virusnya menyebar, itu kan benar-benar sangat disayangkan dan menyedihkan begitu ya. Nah, yang kedua itu ciri-cirinya ada tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas anak-anak MIPA 3? Jelas, Bu. Paham. Jelas ya. Baik, paham. Bagus. Kalau begitu kita lanjutkan. Nah, tadi kan sudah sesuai dengan hukum. Ternyata di realita itu juga ada anak-anak perilaku yang bertentangan dengan hukum. Jadi itu tidak sesuai dengan hukum.
yang itu timbul karena akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Nah, ketidakpatuhan terhadap hukum ini umumnya disebabkan oleh dua hal ini anak-anak. Yang pertama, itu karena pelanggar itu sudah menganggap bahwa pelanggaran yang dilakukannya itu adalah kebiasaan, bahkan dianggap sebagai kebutuhan. Jadi dia melanggar karena dia membutuhkan itu gitu. Nah, yang kedua itu hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Baik, kita mendalami ini sedikit ya. Kalau misalkan yang pelanggaran hukum oleh si pelanggar ini dianggap sebagai kebiasaan, menurut kalian ini contohnya seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh mungkin? Di keseharian saja, kayak gitu, yang pernah kalian jumpai. Menerobos lampu merah. Ya, menerobos lampu merah. Ini siapa yang berpendapat? Bilila. Bilila. Baik, Bilila. Bilila pernah menerobos lampu merah? Enggak, Bu, tapi sering menjumpai banyak orang yang nerobos lampu merah. Nah, ini bagus ya, Bilila sudah mencoba ini untuk patuh hukum, tapi jangan sampai ikut-ikutan gitu, istilah ikut-ikutan sama orang yang melanggar hukum. Itu kan tidak baik ya, Dek. Menerobos lampu merah itu sebisa mungkin kita itu harus tetap mematuhi peraturan yang ada. Nah, misalkan ada yang beralasan, Bu, saya menerobos lampu merah karena sudah mepet, Bu. Karena saya ada urusan. Nah, kalau kayak gitu berarti ini kembali lagi ya ke kesadaran kita. Jadi kita harus mengevaluasi diri kita sendiri, anak-anak. Kita harus menyiasati begitu. Kalau misalkan memang kita ada keperluan, jadi kita itu tidak boleh misalkan kita perginya mepet-mepet dengan waktu janjiannya seperti itu. Nah, kalau seperti itu nanti kan kita akan patuh hukum gitu loh. Kita tidak akan mencoba untuk menerobos lampu lalu lintas dengan alasan karena ada kepentingan seperti itu, karena ada hal yang mendesak. Nah, seperti itu ya. Paham? Bilila ada feedback mungkin dari Bilila? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, nah Ibu lanjutkan lagi. Nah, di sini yang kedua itu adalah pelanggaran karena kebutuhan. Jadi ini bahkan ada pelanggar yang menganggap bahwa pelanggaran itu karena kebutuhan. Misalkan ini membeli barang-barang bajakan. Seperti itu melanggar hukum atau tidak kira-kira anak-anak? Melanggar hukum. Melanggar, Bu. Melanggar hukum. Ya, semua setuju ya bahwa itu melanggar hukum. Jadi benar ya, itu kan melanggar hukum. Barang-barang bajakan itu berarti barang-barangnya ilegal seperti itu kan. Tidak barang yang original begitulah, bukan yang ori gitu kata anak-anak sekarang. Nah, itu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Itu orang-orang beralasan karena butuh gitu. Nah, butuh untuk barangnya itu, tapi tidak bisa membeli barang yang asli. Jadi mereka membeli bajakan, contohnya CD bajakan, bahkan bisa seperti alat elektronik begitu ya, handphone atau laptop atau apa TV seperti itu kan ada yang bajak-bajakan seperti itu kan. Nah, itulah contoh dari pelanggaran karena kebutuhan. Sekarang adalah kita pelajari tentang norma. Jadi norma di masyarakat itu ada 4 ya anak-anak. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Selanjutnya akan kita kupas satu-satu. Yang pertama ini ada norma agama. Jadi norma agama itu apa? Norma agama itu adalah petunjuk hidup dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan oleh utusannya berupa perintah atau larangan. Jadi contohnya itu misalkan beribadah, beramal, terus dilarang membunuh, seperti itu kan merupakan ajaran-ajaran agama begitu ya, ajaran-ajaran dari Tuhan. Nah, ini sanksinya itu tidak langsung anak-anak. Ada yang tahu tidak kenapa sanksinya tidak langsung? Itu artinya bagaimana? Coba ada yang mau menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Iya, silahkan. Ini siapa ya yang menjawab? Almira Linta Babsari, Bu. Babsari 6. Menurut saya sanksinya itu tidak langsung karena kalau agama itu kan
berkaitan dengan Tuhan ya Bu. Jadinya kayak nanti sanksinya seperti mungkin dihukum di akhirat atau mendapat dosa seperti itu. Ya, bagus. Tadi pendapatnya sudah betul. Jadi, sanksi tidak langsung itu karena kita tidak bisa langsung merasakannya di dunia, anak-anak. Kita tidak bisa langsung merasakannya saat ini, begitu. Jadi kan ada, kita akan merasakannya di kehidupan yang akan datang, begitu. Di akhirat seperti itu. Nah, di sini kalau di dunia kita cuma tahu bahwa kalau kita melanggar hukum, kita akan mendapatkan dosa. Nah, kalau kita menaati, kita akan mendapat pahala seperti itu ya. Itulah kenapa sanksinya tidak langsung. Dari sini sudah paham? Paham, Bu. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan itu adalah pedoman pergaulan hidup dari hati nurani tentang baik buruknya sesuatu. Contohnya itu berlaku jujur, menghargai orang lain. Nah, sanksinya ini tidak tegas. Nah, kenapa ini tidak tegas? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya. Saya izin menjawab, Bu. Iya, silahkan. Sanksinya tuh nanti kayak kita merasa bersalah atas tindakan perilaku buruk kita, terus nanti bisa dapat dikucilkan masyarakat. Kalau misalkan tidak berlaku jujur, nanti tidak dapat dipercaya lagi oleh orang lain, seperti itu, Bu. Ya, betul. Jadi ini kita yang merasakan gitu ya. Jadi ini lebih ke psikologis kita seperti itu. Kita merasakan kita melanggar aturan, nanti kita menyesal atau kita mungkin merasa kecewa atau marah seperti itu. Nah, ini jangan sampai kita ini tidak berlaku jujur. Jadi kejujuran itu tetap penting ya anak-anak di kehidupan ini. Jadi orang-orang jujur zaman sekarang itu benar-benar sulit gitu loh untuk ditemui. Jadi kita harus tetap mempertahankan kejujuran kita. Selain itu kita juga harus menghargai orang lain. Kita tidak boleh membuli atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji pada orang lain seperti itu. Jadi semua orang itu kan sama. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Kita juga harus membantu, harus tolong menolong. Kan kita tidak tahu ya nanti ke depannya apakah kita nanti kesusahan atau tidak. Nah, kalau kesusahan, kalau kita sering membantu orang lain, tentu orang lain juga akan membantu kita. Kalau kita sering menghargai orang lain, tentu orang lain juga akan menghargai kita. Seperti itu ya. Sudah paham? Paham, Bu. Baik, selanjutnya adalah norma kesopanan. Di sini norma kesopanan artinya pedoman hidup yang bersumber dari hasil pergaulan di masyarakat. Contohnya berbicara dengan tutur kata yang sopan. Sanksinya itu tidak tegas. Sama dengan kesusilaan tadi, ini kenapa tidak tegas? Ada yang bisa memberikan pendapat? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Iya, silahkan. Ini siapa ini? Mas Noval absen 24. Baik, Nova. Silahkan, Nova. Norma kesopanan itu tidak tegas karena nanti kalau melanggar berarti bisa saja dapat dari masyarakat, Bu. Dari masyarakatnya. Dapat sanksi begitu ya, dapat Iya. hukuman dari masyarakatnya. Dapat hukumannya. Ya. Ya, bagus ya, Noval sudah bisa mengemukakan pendapatnya, sudah bisa menyampaikan bahwa kalau tidak tegas itu nanti dia mendapat sanksi dari masyarakat, Bu. Nah, itu betul, karena kalau kesopanan ini lebih hubungan kita ke masyarakat, seperti itu ya. Baik, sampai sini paham ya? Ini Ibu teruskan. Satu lagi, norma hukum. Jadi norma hukum itu pedoman hidup yang dibuat oleh pihak berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berisi perintah atau larangan. Jadi contohnya itu menaati rambu lalu lintas, menaati prokes. Sanksinya tegas, nyata, dan memaksa. Ini kenapa kok sanksinya beda? Tadi kan tidak tegas, tidak langsung. Nah, ini justru tegas, nyata, dan memaksa. Ada yang bisa berpendapat? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Ini siapa ini? Muhammad Karen, absen Ya, 23. silahkan, Karen. Kenapa hukumnya nyata dan tegas? Karena ada aturannya dan ada lembaga penegak hukumnya, Bu. Jadi ditindak dari situ. Ya, betul. Jadi ada penegak hukumnya, ada aturannya, sehingga itu benar-benar ada dan nyata, dan itu bisa memaksa. Jadi walaupun orangnya itu tahu, tidak tahu, mau tidak mau, itu pasti akan
dijerat dengan sanksi itu dan dia harus menerima. Seperti itu ya Karen? Iya, Bu. Ya, baik. Bagus sekali ya anak MIPA 3 ini, berarti sudah paham ini tentang sanksi dan norma. Kita lanjut. Bagaimana? Setuju? Setuju. Iya Bu, lanjut Bu. Baik. Nah, yang selanjutnya itu adalah penjelasan dari sanksi hukum yang bersifat tegas dan nyata. Jadi kalau tegas itu ada aturan yang dibuat, contohnya ada hukuman pidana dalam KUHP, ini bisa dilihat di KUHP ya. Itu ada hukuman pokok, jadi ada hukuman pokok yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, lalu ada hukuman sementara waktu. Dan yang kedua itu adalah hukuman tambahan, jadi ada pencabutan hak tertentu, penyitaan, dan juga ada keputusan hakim. Nah, yang nyata itu ada aturannya telah ditetapkan berat hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Ini bisa diberikan oleh lembaga-lembaga peradilan untuk sanksi hukum, sedangkan sanksi sosial oleh masyarakat, dan sedangkan sanksi psikologisnya dirasakan batin kita sendiri, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Dari sini paham? Paham Bu. Paham, bagus. Nah, ini kita menonton video lagi, kita kira-kira peristiwa apa yang ada di sini. Kemudian di Surakarta, tim gabungan menggelar razia protokol kesehatan di kawasan alun-alun selatan Keraton Surakarta. Mereka yang terjaring razia wajib untuk menjalani tes rapid antigen di lokasi. Tim gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Kota Semarang, maksud kami Kota Surakarta, menyisir warga yang berada di keramaian. Petugas juga menjaring warga yang kedapatan tidak mengenakan masker. Sebanyak 67 warga yang terjaring wajib untuk menjalani rapid test di lokasi dan hasilnya semua negatif. Razia ini digelar sebagai antisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19, terutama pasca libur Lebaran. Nah, baik, dari video tadi anak-anak, kita kan bisa melihat bahwa ternyata di masyarakat itu masih banyak ya pelanggaran aturan seperti itu. Tidak patuh prokes, tidak memakai masker, begitu. Nah, ini kan permasalahan yang ada di sekitar kita, begitu. Benar? Benar anak-anak? Yang Ibu katakan? Benar, Bu. Benarnya apalagi ini di Surakarta ya, ternyata masih di sekitar kita, di lingkungan kita seperti itu. Nah, di sini Ibu ingin kalian mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan pelanggaran hukum atau norma apa saja yang ada saat ini atau di sekitarmu. Bisa disebutkan apa saja, ingin kalian mengingat-ingat ada tidak ya pelanggaran hukum atau norma seperti itu. Silahkan, ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat. Oh iya, Kasus siapa namanya? Asa Bening, Bu. Oh ya, Asa. Bagaimana Asa? Biasanya tidak menaati prokes, Bu. Ya, tidak menaati prokes ya. Ini terjadi di mana Asa? Biasanya kalau lagi di jalan raya atau kadang di tempat umum gitu, Bu, kadang ada yang nggak pakai masker. Ini Asa berarti melihat sendiri ya, mengalami sendiri ya kejadian itu? Iya, Bu. Nah. Lalu yang Asa lakukan di sana bagaimana? Saya ngeliatin aja, Bu, nggak berani negur. Oh iya, mungkin karena orang asing begitu ya, jadi sungkan begitu untuk mengingatkan gitu ya? Iya, Bu. Ya, itu adalah permasalahan yang Asa temukan di sekitarnya. Kalau teman-teman yang lainnya, mungkin ada yang berpendapat lain? Ada contoh yang lain? Saya Bu izin berpendapat. Iya, silahkan. Pelanggarannya pelanggaran norma juga, tapi juga bisa disebut juga aturan gitu Bu. Kayak contohnya datang ke sekolah terlambat, kayak gitu, itu juga melanggar Bu. Ya, ini tadi Mbak siapa? Aulia Putri Bu. Ya, Aulia. Aulia pernah terlambat tidak ini? Alhamdulillah belum pernah terlambat. Alhamdulillah ya. Wah, ini Aulia patut dicontoh ini. Dia disiplin, tertib, dan juga menaati aturan sekolah. Tidak pernah terlambat gitu ya. Semoga yang lainnya juga bisa seperti Aulia ini. Jadi kalian sudah menunjukkan begitu sikap patuh terhadap hukum. Nah, dari
yang sudah diungkapkan teman kalian, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat cara yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma dan hukum yang masih sering terjadi itu bagaimana? Mungkin tadi Mbak Asa kan masih belum bisa ya memberikan solusi bagaimana untuk mencegahnya karena mungkin karena orang asing gitu masih canggung. Mungkin teman-teman yang lain punya pendapat untuk mengatasinya. Silahkan. Jangan malu ya untuk berpendapat. Ini kan forum akademik antara guru dan siswa. Jadi siswa boleh berpendapat, boleh mengungkapkan apa yang dipahaminya begitu, apa yang ada di pikirannya begitu. Silahkan. Wah, ini sepertinya masih malu-malu nih. Ini bagaimana kalau Ibu tunjuk ya? Satu saja. Ibu ingin Mbak Cahya? Cahya? Iya, Bu. Ya, Cahya, bagaimana Cahya? Kalau menurut Cahya, cara yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma dan hukum itu bagaimana? Menurut saya buat sekarang dikasih sanksi yang lebih tegas sama itu sih Bu. Kalau misalnya di jalanan kan banyak orang yang sampai sekarang masih jarang pakai masker, pakai helm. Itu bisa yang itu loh Bu, ada yang dipanggil dari kayak CCTV dikasih di dekat lampu merah itu bisa. Jadi orang-orang tuh biar jera saat itu juga gitu Bu. Tuh, bisa ini ya diingatkan langsung dari polantasnya, dari CCTV itu ya yang sering di Instagram itu bahkan Iya Bu, benar. sampai nyanyiin itu ya. Oh ya. Iya Bu. Ya, itu bisa jadi alternatif solusi. Nah, mungkin ada lainnya yang mau berpendapat. Tadi sudah melihat dari sisi sanksinya dipertegas Bu, begitu. Mungkin ada lagi yang dari sisi lain? Silakan. Mau menambahi Cahya tadi. Ya, silakan. Ya mungkin itu kan dari sisi sanksi. Nah ini dari sisi diri kita pribadi mungkin bisa kita tuh lebih memahami lagi dan sadar akan pelanggaran. Jadi kayak jangan anggap hal itu adalah hal yang sebuah kebiasaan gitu. Dan juga kalau dilihat dari dalam lingkup sekolah ya, sekolah kita gitu, mungkin dari guru-guru juga kan biasanya dalam pembelajaran juga mengajarkan. Nah, jadi upayanya ya gitu, saling ingat dan mengingatkan. Bagus sekali ini pendapatnya. Jadi kalau pendapat itu tidak ada yang benar dan salah ya anak-anak. Tapi ini juga kalian sudah berusaha gitu untuk menunjukkan solusi terbaik dari apa yang kalian pikirkan. Nah, betul ya. Jadi kalau tadi dilihat dari sanksinya, kalau ini dilihat dari diri kita sendiri. Jadi ini lebih ke kesadaran kita begitu ya. Kita harus lebih mengembangkan, lebih menumbuhkan kesadaran kita bahwa melanggar hukum itu tidak baik dan kita harus berusaha untuk patuh hukum seperti itu. Bagus sekali ini anak MIPA 3. Nah, dari sini adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang masih dibingungkan? Bu, saya izin bertanya. Oh iya, silahkan. Ini siapa? Satsi, Bu. Ya, Skatsi. Silahkan, Skatsi. Yang berkaitan dengan norma itu, bedanya norma kesusilaan dan norma kesopanan itu bagaimana ya, Bu? Oh iya, baik. Jadi Skatsi masih bingung ya dengan kesusilaan dan kesopanan. Nah, ini emang hampir mirip ya, hampir sama-sama mirip. Jadi kalau menurut Ibu yang norma kesusilaan itu bisa kalian lihat dari sumbernya. Jadi kalau kesusilaan itu kan sumbernya dari hati nurani kita, dari hati nurani kita anak-anak. Kita bisa melihat itu perbuatan yang baik atau yang buruk, yang benar atau yang belum benar, seperti itu. Nah, kalau nanti kita melanggar, kita akan merasakan sanksinya itu lebih ke psikologis kita. Jadi kita lebih merasa menyesal atau kecewa seperti itu. Sedangkan kalau yang kesopanan itu kan hubungannya dengan masyarakat begitu ya, dengan pergaulan di masyarakat, dengan pihak eksternal. Jadi nanti yang memberikan sanksi itu kan dari masyarakat. Kita merasakan sanksi sosial, misalkan kita dicemooh, dihina atau dihindari, bahkan dikucilkan seperti itu. Lebih ke dari sumbernya begitu ya, Skatzi. Sudah paham mungkin atau masih ada feedback? Baik Bu, sudah paham. Baik, Skatsi sudah paham. Ada lagi yang ingin bertanya?
Baik, sepertinya sudah cukup paham ya anak-anak. Nah, sampai di sini mungkin Ibu minta bantuan atau minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan kita tadi hari ini sudah mempelajari apa saja dari awal sampai terakhir ini. Silahkan salah satu saja. Silahkan, tadi kita pertama sudah mempelajari tentang apa? Mungkin Mbak Aulia bisa membantu Ibu? Iya, Bu. Ya, Tadi di awal kita belajar tentang kayak ciri-cirinya orang yang taat hukum, pelanggaran hukum, terus kita juga membahas tentang norma-norma juga dan sanksi-sanksi yang diberikan juga. Terus di luar itu kita juga membahas yang bukan teoritis banget tuh, kita bahas bareng-bareng contoh-contohnya gitu-gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya sudah membantu menyimpulkan. Jadi, pembelajaran kita hari ini kita sudah mempelajari tentang sikap sesuai hukum, anak-anak. Sikap yang tidak sesuai dengan hukum, terus kita sudah mempelajari norma dan juga sanksi-sanksinya. Kita juga sudah mencoba untuk mengevaluasi bagaimana pelanggaran-pelanggaran itu terjadi di sekitar kita, lalu kita mengusulkan solusi dari pelanggaran-pelanggaran tersebut agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Seperti itu ya kesimpulan hari ini. Baik, sebelum Ibu akhiri, ini ada tindak lanjut dari Ibu. Nah, silahkan nanti kalian setelah ini mengerjakan kuis di Quizzes. Ini linknya ada di sini, nanti Ibu share di grup WhatsApp. Mungkin sekalian Ibu share di sini, di WhatsApp, atau di WhatsApp saja ya mungkin ya. Di WhatsApp saja mungkin agar nanti tidak hilang. Nanti bisa dikerjakan, Ibu beri waktu sampai nanti malam pukul 23.59. Ini hanya post test begitu, jadi 10 soal pilihan ganda, silahkan nanti kalian isi. Sudah paham? Ada yang ingin tanyakan? Paham, Bu. Alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran dengan lancar, sudah berinteraksi dengan baik, sudah interaktif, sudah sama-sama memahami pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu Ibu mengucapkan terima kasih untuk kalian dan jangan lupa untuk minggu depan karena ada penilaian akhir semester, persiapkan diri untuk menghadapi PAS. Nanti kalau ada materi-materi yang belum dipahami, kalian bisa chat pribadi kepada Ibu ya. Nanti bisa melalui WhatsApp atau mungkin bisa lewat grup. Nanti kalau ada yang belum dipahami bisa tanya, Bu, saya belum paham, seperti itu. Baik? Sudah paham? Baik, Bu. Baik, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk selalu taat prokes, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Selamat belajar, semoga sukses di PAS minggu depan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Semangat ya. Filenya jangan lupa dikirim ya, Bu. Ya, baik. Nanti Ibu kirim di grup. Ya, Terima baik, kasih. Bu. Silakan untuk meninggalkan meeting ya. Selamat beraktivitas semua.